Halo teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Liliana Agnesia. Aku dari program studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jambi. Oke, video ini aku buat untuk tugas dari ujian akhir semester kami dari mata kuliah Mazhab Linguistik. Jadi di sini video ini aku akan merangkum atau mereview apa yang sudah dipelajari dari materi pertama pertemuan hingga ke pertemuan terakhir ini. Sebelumnya mungkin dari teman-teman program studi sastra Indonesia mungkin sudah tahu ya materi dari mazhab linguistik ini, tapi aku akan mencoba untuk mendasarkan lagi, menjelaskan dasar-dasar yang ada dipelajari dalam mazhab linguistik ini. Untuk lebih sederhananya itu kita harus tahu terlebih dahulu bahasa itu apa. Karena itu basic yang paling uh, dipelajari dalam sastra Indonesia. Jadi pasti dari teman-teman mungkin ada yang kayak bahasa itu apa ya? Kalau dijelaskan itu pasti susah gitu ya. Aku jelasin terlebih dahulu bahasa menurut para ahli. Menurut Tarigan, bahasa itu adalah suatu sistem yang sistematis juga untuk sistem generatif. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manuskrip atau simbol-simbol arbitrer. Nah, kalau untuk menurut Meki, bahasa adalah suatu bentuk atau sistem lambang bunyi yang arbitrer atau juga suatu sistem dari sekian banyak suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Nah, yang ketiga menurut Walija, bahasa adalah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pikiran. Nah, jika digabungkan dari menurut para ahli, jadi aku merangkum sendiri, bahasa itu adalah suatu alat untuk berkomunikasi atau menjadi suatu lambang dan simbol suatu negara, kelompok sosial, atau seluruh umat manusia yang memiliki fungsional dan berarti, sehingga dapat dimengerti antara satu sama lain melalui bahasa yang dikeluarkan lewat alat ucap mulut manusia. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu untuk mempelajari dari dari materi yang dijelaskan di perkuliahan sastra Indonesia. Oke, karena di sini kita mempelajari tentang mazhab linguistik, jadi aku akan jelaskan linguistik itu apa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Nah, aku akan menjelaskan materi-materi itu secara singkat aja dari pertemuan pertama, karena durasinya juga terbatas. Aku jelasinnya yang pendek-pendek aja dari materi itu. Oke, aku review dari materi pertama itu tentang definisi bahasa, bahasa sebagai gejala sosial dan perkembangan bahasa pada abad ke-19. Dalam abad ke-19, bahasa dianggap sebagai gejala sosial dan mengalami perkembangan yang signifikan. Mendefinisikan bahasa sebagai bunyi yang dipergunakan oleh setiap bangsa atau masyarakat untuk mengemukakan ide dan sistem lambang yang bunyi arbitrer digunakan untuk saling tukar pikiran dan perasaan antara anggota kelompok masyarakat bahasa. Selain itu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, dan pada tahun 1908 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Perubahan dan perkembangan bahasa yang terjadi secara internal maupun eksternal, seperti perubahan yang diakibatkan oleh adanya kontak antara bahasa yang berbeda. Sarjana bahasa abad ke-19 juga mencetuskan teori bahwa dari suatu bahasa proto hanya diturunkan dua bahasa baru, tidak lebih dari itu. Oke. Untuk materi yang kedua itu tentang sejarah singkat linguistik, teori linguistik, dan aliran Swiss.
Sejarah linguistik mencangkup perkembangan berbagai aliran dan teori linguistik ini. Pada abad ke-19, linguistik mengalami perkembangan signifikan. Salah satu tokoh penting dalam linguistik modern adalah Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa asal Swiss. Ia dianggap sebagai pelopor linguistik modern dan dikenal karena teorinya tentang strukturalisme dalam linguistik. Teori linguistik dan aliran-aliran linguistik terus berkembang seiring waktu, mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam kajian bahasa. Setiap aliran linguistik memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menganalisis bahasa. Aliran-aliran linguistik yang muncul sepanjang sejarah linguistik mencangkup berbagai pendekatan, seperti strukturalisme, generatif, transformasional, fungsional, dan lainnya. Setiap aliran ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang bahasa dan cara-cara berbeda dalam menganalisisnya. Seiring dengan perkembangan aliran-aliran linguistik, teori linguistik juga terus berkembang. Teori baru seringkali merupakan kelanjutan atau reaksi terhadap teori-teori sebelumnya, mencerminkan sifat dinamis dari bidang studi ini. Oke, materi yang keempat itu ada tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen, dan aliran London. Tata bahasa fungsional adalah sekumpulan teori linguistik yang melihat bahasa berdasarkan fungsinya, termasuk tataran fonologi, morfem, dan sintaksis. Aliran Copenhagen tidak secara khusus terkait dengan linguistik, tetapi Copenhagen dikenal karena konferensi Copenhagen pada tahun 1931 yang menandai awal munculnya fonologi generatif. Sementara aliran London dalam konteks linguistik dapat merujuk pada berbagai pendekatan linguistik yang muncul dari lingkungan akademis di London, termasuk pemikiran-pemikiran dari lingkungan linguistik Bloomsbury Group dan pendekatan-pendekatan fungsional kontemporer. Oke, materi yang keempat itu ada tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktur Amerika, dan tata bahasa taksonomi. Tata bahasa tradisional merupakan sistem tata bahasa yang mencerminkan pengaruh kolonial Belanda di Indonesia dan mencangkup berbagai aspek seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Tata bahasa tradisional berkembang pada tahun 1940 sampai 1970 dan mencangkup golongan kata amat penting dalam kajian bahasa. Aliran tradisional didasarkan terutama pada analisis makna. Hal ini jelas dari definisi, misalnya kata benda ialah nama orang, benda, dan yang dibendakan. Nah, untuk aliran Praha adalah suatu aliran linguistik yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan komunikasi. Aliran ini didasarkan pada konsep fungsional dan mengkaji bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat dalam interaksi sosial. Oke, selanjutnya itu aliran struktural Amerika. Aliran struktural Amerika ini merupakan aliran linguistik yang berasal dari Amerika Serikat dan berpengaruh oleh pendekatan linguistik struktural. Aliran ini berfokus pada pembagian bahasa menjadi unit-unit yang independen seperti kata morfeme dan sintagma. Kemudian ada tata bahasa taksonomi. Taksonomi adalah sistem klasifikasi yang digunakan dalam linguistik untuk mengelompokkan dan mengkategorikan perkiraan bahasa berdasarkan berbagai kriteria seperti struktur, fungsi, dan hubungan antara perkiraan. Tata bahasa taksonomi membantu dalam menggali hubungan antara berbagai perkiraan bahasa dan mengidentifikasi pola yang umum dari sistem tata bahasa. Oke, kemudian ada tata bahasa takmenik dan tata bahasa aliran Fleet dalam materi yang kelima. Tata bahasa takmenik adalah pendekatan linguistik yang menekankan pada pengelompokan unit-unit bahasa berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Pendekatan ini dikembangkan oleh Kenneth Peck dan merupakan bagian dari aliran linguistik fungsional. Sementara itu, aliran Peck atau dikenal juga sebagai aliran London merujuk pada
pendekatan linguistik yang dikembangkan oleh John R. Peart, seorang ahli bahasa asal Inggris. Peart menekankan pentingnya mempelajari bahasa dalam konteks situasional dan sosial, serta menekankan bahwa makna merupakan inti dari kajian bahasa. Pendekatan ini juga dikenal dengan teori konteks situasi untuk menentukan arti dan analisis prosodi dalam fonologi. Oke, untuk materi selanjutnya yang keenam ada aliran neo-Peartian dan tata bahasa aliran stratifikasi. Materi 6 ini aliran neo-Peartian merupakan pengembangan dari aliran yang diawali oleh John Rupert Peart. Aliran ini juga dikenal sebagai teori linguistik sistematik, teori linguistik sistemik, atau teori linguistik strukturalis. Aliran ini menekankan pentingnya memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa, serta menekankan bahwa setiap tutur kata harus dikaji dalam konteks situasinya. Sementara itu, tata bahasa aliran stratifikasi merupakan konsep yang dipelopori oleh Gleason dan Lockwood. Aliran ini mengasumsikan adanya stratifikasi vertikal dan horizontal dalam bahasa yang mencangkup hubungan antara bunyi dan makna serta hubungan antara unit-unit bahasa seperti fonem, morfem, dan leksem. Oke, materi selanjutnya itu adalah materi ke-7, tata bahasa Chomsky, tata bahasa kasus, dan perkembangan linguistik di 1990-an. Tata bahasa Chomsky merujuk pada teori tata bahasa generatif yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Teori ini menekankan pada kemampuan bawaan manusia untuk mempelajari bahasa dan menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Teori tata bahasa generatif ini juga menekankan pada struktur bahasa dan mengasumsikan adanya tata bahasa bawaan yang universal di antara semua bahasa manusia. Tata bahasa kasus merupakan modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus. Teori ini menekankan pada peran kasus dan menentukan fungsi sintaksis dari kata-kata dalam kalimat. Dan perkembangan linguistik di tahun 1990-an mencangkup berbagai pendekatan dan teori baru dalam kajian bahasa, seperti tata bahasa kognitif, tata bahasa kritis, tata bahasa korpus. Perkembangan ini juga mencangkup penggunaan teknologi dalam analisis bahasa, seperti penggunaan komputer dan program komputer untuk menganalisis data bahasa. Materi yang ke-8 itu ada linguistik umum dan gramatika universal, linguistik deskriptif dan linguistik historis komparatif, serta filologi. Linguistik umum mencangkup berbagai aspek bahasa termasuk tata bahasa, fonologi, dan sejarah bahasa. Gramatika universal atau tata bahasa universal adalah teori linguistik yang memberikan postulat prinsip-prinsip tata bahasa yang serupa pada bahasa. Linguistik deskriptif adalah pendekatan linguistik yang berfokus pada deskriptif dan analisis bahasa secara objektif, tanpa mengambil posisi normatif atau perspektif. Sementara itu, linguistik historis komparatif adalah pendekatan linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang terkait secara historis atau mengidentifikasi perubahan dan perkembangan dalam bahasa. Nah, selanjutnya untuk filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Tujuan dari mempelajari filologi ini yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Untuk materi selanjutnya, materi yang ke-9 ada mikrolinguistik dan makrolinguistik, linguistik teoretikal dan linguistik terapan, statement deskriptif,
deskriptif, dan statement perspektif, language dan parole, dan kompetensi. Mikrolinguistik atau linguistik mikro mempelajari bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik ini mengarahkan kajian pada struktural internal suatu bahasa tertentu atau pada aspek-aspek sifat-sifat struktur dan cara kerja bahasa tersebut. Mikrolinguistik dibagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik bersifat umum dan mikrolinguistik untuk bahasa-bahasa tertentu. Mikrolinguistik umum dari fonologi yang mempelajari peran bunyi bahasa, dari morfologi membahas tentang kata dan pengelompokan kata, termasuk struktur kata, komponen, dan membentuk kata. Semantik mengkaji makna leksikal, gramatikal, dan konteks sosial. Makrolinguistik atau linguistik makro mempelajari bahasa dari segi kejiwaan sosial, pengajaran, dan pengobatan, juga filsafat. Mikrolinguistik ini mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan masalah psikologis, sosial, instruksional, medis, dan filosofis. Linguistik teoritis adalah bidang penelitian bahasa yang dilakukan untuk memahami sifat umum yang dimiliki semua bahasa. Bidang-bidang yang dianggap sebagai inti linguistik teoritis meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sementara itu, linguistik terapan adalah bidang yang menerapkan pengetahuan linguistik dalam konteks praktis seperti penerapan dalam pengajaran bahasa, terjemahan, dan teknologi bahasa. Linguistik terapan juga meliputi sub-bidang seperti neurolinguistik, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Dalam linguistik terdapat perbedaan antara statement deskriptif dan statement preskriptif. Statement deskriptif merupakan pernyataan yang menjelaskan bahasa berdasarkan apa yang ada atau terjadi secara objektif. Contohnya, dalam dialek ini pengucapan R cenderung tidak jelas. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan fenomena bahasa tanpa menilai apakah itu benar atau salah. Statement perspektif merupakan pernyataan yang memberikan aturan atau panduan tentang bagaimana bahasa seharusnya digunakan. Contohnya seperti pengucapan R harus jelas dalam ucapan formal. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman atau aturan tentang penggunaan bahasa. Dalam linguistik, langue merujuk pada sistem bahasa yang abstrak dan terdiri dari aturan dan struktur bahasa yang ada di dalam pikiran setiap penutur bahasa. Sementara itu, parole mengacu pada penggunaan konkret dari sistem bahasa tersebut dalam percakapan sehari-hari. Langue mewakili bahasa sebagai fenomena umum, sedangkan parole mewakili ucapan. Langue adalah sistem bahasa yang mendasari, sedangkan parole adalah penggunaan nyata dari bahasa dalam situasi konkret. Konsep ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan merupakan bagian penting dari studi linguistik dan semiologi. Dalam linguistik, kompetensi merujuk pada pengetahuan ideal seseorang tentang tata bahasa dan kemampuannya untuk menggunakan bahasa secara baku. Sementara itu, performansi mengacu pada penggunaan nyata pengetahuan linguistik seseorang dalam tuturan fisik dan kejiwaan. Kompetensi meliputi pengetahuan tentang kaidah gramatikal, sedangkan performansi adalah realisasi nyata pengetahuan penutur dalam tuturan yang bersifat fisik dan kejiwaan. Dalam materi 10, analisis wacana dalam linguistik. Analisis wacana dalam linguistik ini mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik, baik secara mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, maupun secara makro
Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap, umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Analisis wacana muncul sebagai reaksi terhadap bentuk linguistik formal yang lebih mempertahankan unit kata, frasa, atau kalimat semata. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama, serta untuk mengungkap maksud tersembunyi dari suatu wacana. Analisis wacana juga dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan memiliki hubungan erat dengan konteks. Istilah analisis wacana ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 oleh Selling Harris. Untuk materi ke-11, perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa dan pemahaman nalar melibatkan beberapa tahapan penting. Beberapa isu penting yang muncul selama perkembangan bahasa Indonesia meliputi peran bahasa Indonesia dalam pendidikan, perhubungan, pemerintah, dan pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang seperti pemerintah, pendidikan, dan media. Pengembangan bahasa Indonesia dalam konteks global dan hubungan dengan bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda, Portugis, Spanyol, dan Cina. Pengembangan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Indonesia dan menyesuaikan dengan tuntunan kondisi masyarakat penggunanya. Dalam konteks ini, perkembangan bahasa Indonesia menjadi tantangan yang belum diatasi, di mana bahasa Indonesia masih berkembang dan mengalami perubahan dalam berbagai aspek, seperti pengembangan model pembelajaran, peningkatan pemahaman nalar, peningkatan kemampuan, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang. Oke, masuk ke materi terakhir, yaitu materi yang ke-12, perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif penyempurnaan tata bahasa. Perspektif dalam penyempurnaan tata bahasa telah melalui beberapa tahapan penting. Kongres Bahasa Indonesia II yang dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 menghasilkan perlunya penyempurnaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Selain itu, Kongres Bahasa Indonesia V yang dilaksanakan pada tahun 1988 melahirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dalam konteks penyempurnaan tata bahasa, terdapat berbagai upaya yang dilakukan seperti pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia, pemerkayaan kosakata dengan memasukkan kosakata dari berbagai bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing, serta pengembangan kebijakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Dokumen Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi keempat juga merupakan salah satu upaya dalam penyempurnaan tata bahasa Indonesia melalui berbagai kongres bahasa dan upaya pemerkayaan kosakata. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dalam upaya penyempurnaan tata bahasanya itu. Sekian dulu untuk penjelasan review dari materi 1 hingga akhir ini. Untuk lebih jelasnya mungkin boleh diminta kalian ingin dijelaskan lebih mendalam, lebih rinci gitu kan, boleh. Tapi untuk itu di sini dulu saja saya jelaskan. Sampai jumpa.